Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Coach Jumadi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan NumPy dan Pandas for Data Science. Oke, baik teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Dafa Fadila dari kelas Awan Pintar. Nah, jadi kali ini teman-teman kita akan membahas tentang apa sih NumPy dan Pandas itu dan apa kegunaannya untuk data science. Nah, jadi NumPy dan Pandas itu adalah sebuah library untuk Python ya, yang banyak digunakan para programmer untuk memanipulasi dan menganalisis data. Nah, karena dua library ini sendiri juga banyak digunakan karena dapat dengan mudah mengelola data dalam jumlah besar dan melakukan berbagai analisis yang kompleks. Jadi makanya kenapa bisa NumPy dan Pandas ini dikatakan library yang sangat powerful. Nah, kita mulai bahas dari NumPy. Jadi untuk kegunaan NumPy sendiri itu, yang pertama itu untuk mengefisiensi komputasi. Nah, NumPy ini itu dasarnya itu menggunakan array sebagai struktur data utama. Terus yang kedua ada operasi sistematis. Nah, di dalam NumPy sendiri itu juga terdapat beberapa fungsi matematika, aljabar linear atau perhitungan lainnya itu untuk dapat menganalisis data. Jadi inilah yang membuat NumPy sangat powerful untuk mengolah data. Terus yang ketiga itu contoh lainnya ada integrasi dan dengan bahasa lain. Nah, NumPy ini sendiri tuh tidak hanya digunakan dalam Python teman-teman, tapi bisa juga seperti pemrograman bahasa C, C++, dan Fortran. Nah, di sini dapat kita lihat struktur data NumPy. Yang pertama ada ND array. Nah, jadi ND array itu dialah struktur data utama dari NumPy teman-teman. Gunanya itu untuk menyimpan data dalam berbagai dimensi. Jadi kalau teman-teman tahu, yang kita tahu itu ada array itu 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan sampai ada yang 3 dimensi kalau nggak salah. Terus yang kedua ada atribut. Nah, jadi setiap ND array ini memiliki atribut tersendiri nih, seperti shape, size, dan dtype yang dapat dimanfaatkan dalam analisis. Nah, yang seperti yang teman-teman tahu, kayak misalkan keluaran itu contohnya adalah tabelnya itu. Jadi kita bisa atur tuh shape-nya apa, size-nya berapa, dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga ada indexing. NumPy menyediakan berbagai cara untuk mengakses elemen-elemen dalam array, seperti indexing, slicing, dan boolean indexing, seperti yang sudah kita pelajari di LMS Orbit sebelumnya. Next, operasi dasar NumPy. Yang pertama itu ada arithmetic, atau yang kita kenal biasa dengan aritmatika. Nah, jadi si NumPy ini menyediakan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada array. Yang kedua, fungsi universal. NumPy memiliki banyak fungsi matematika yang dapat diaplikasikan pada array, seperti trigonometri dan logaritma. Nah, seperti yang kita tahu, untuk NumPy sendiri ini, dia menyimpan banyak perhitungan yang seperti tadi kita bahas tuh, seperti fungsi aljabar dan segala macamnya. Yang ketiga, agregasi. NumPy dapat melakukan operasi agregasi seperti penjumlahan, rata-rata, dan standar deviasi pada array. Nah, itulah mengapa library NumPy ini sangat-sangat powerful untuk digunakan sebagai manipulasi data untuk data science. Oke teman-teman, kita masuk ke Pandas. Library Pandas ini dia itu yang pertama struktur data tabular. Nah,
Jadi Pandas menyediakan struktur data tabular berupa data frame dan series yang mirip dengan spreadsheet. Nah, kenapa sih kita butuh library Pandas ini? Jadi tadi kan kalau nanti kan dia kan untuk mengumpulkan data ya, mengumpulkan, membaca, dan untuk mengolah data. Nah, kalau Pandas ini teman-teman untuk menampilkan data yang diolah oleh si Nampi ini. Nih, seperti contoh yang lainnya. Yang kedua itu manipulasi data. Pandas menawarkan banyak fungsi untuk membersihkan, memfilter, dan mengolah data dengan mudah. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan teman-teman. Untuk Pandas. Yang ketiga ada pembacaan dan penulisan data. Pandas dapat membaca dan menulis data dari berbagai format file seperti CSV, Excel, dan SQL. Nah, yang keempat ada visualisasi. Pandas terintegrasi dengan library visualisasi seperti Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik. Nah, ini teman-teman, jadi kan kita kan biasanya tuh di pemrograman Python itu kita ngimport nih library Pandas, ya kan? Nah, tapi harus disertai dengan Matplotlib dan Seaborn untuk menampilkan output yang kita mau, kayak tabel atau grafik dan segala macamnya. Nah, struktur data Pandas. Yang pertama ada data frame. Struktur data tabular 2D dengan baris dan kolom. Nah, ini teman-teman yang tadi kita bahas sebelumnya. Struktur data atau yang dikenal dengan data frame ya. Ada yang 1D, 2D, bahkan ada yang 3D lah kalau misalkan bisa gitu. Datanya mencukupi. Yang kedua ada series. Struktur data 1D yang mirip dengan kolom dalam data frame. Yang ketiga ada indeks, sistem pelabelan baris dan kolom yang memberikan konteks pada data. Nah, jadi teman-teman, indeks ini ialah yang menandai gitu. Misalkan satu adalah kolom usia, kolom kedua itu adalah kolom pekerjaan. Nah, jadi itu yang disebut indeks, teman-teman. Terus tipe data. Pandas mendukung berbagai tipe data termasuk angka, teks, dan tanggal. Nah, tipe data ini seperti yang kita tahu teman-teman, ada yang namanya integer, boolean, float, dan segala macamnya. Jadi Pandas ini sudah disupport oleh tipe data tersebut. Next. Nah, ini gunanya Pandas teman-teman. Dia bisa pembersihan dan manipulasi data. Itulah mengapa Pandas ini sering digunakan oleh programmer. Contoh pembersihan data itu seperti ini, menangani data yang hilang, duplikat, atau tidak valid. Jadi kalau kita ingin menghapus data, misalkan data yang umur ini sepertinya kurang relevan kalau kita masukin. Nah, jadi kita tuh bisa menghapus dengan komen-komen yang telah ada di dalam library Pandas ini, teman-teman. Terus yang kedua ada seleksi dan filtering, memilih bagian data yang relevan dengan kriteria tertentu. Nah, di sini juga kita bisa milih nih apa yang mau kita pakai, apa yang mau kita singkirkan gitu. Terus yang ketiga ada transformasi, mengubah format, tipe data, atau fitur-fitur data. Nah, contohnya itu misalkan sebuah data nih, sebuah indeks. Dia itu tipe datanya itu bersifat float, padahal yang kita mau adalah integer. Nah, kita bisa ubah dengan format-format tertentu untuk mengubah tipe data itu. Yang keempat ada agregasi, merangkum data dengan fungsi seperti sum, neon, dan count. Nah, jadi di Pandas ini juga support dengan algoritma-algoritma seperti ini, teman-teman. Ini juga memudahkan untuk para analisis atau data science untuk mengambil kesimpulan. Nah, oke. Kita masuk ke bagian terakhir. Ini adalah biasanya nampilan Pandas itu digunakan untuk apa sih dalam data science? Nah, kalau Nampi
dia itu efisien dalam perhitungan numerik. Dan kalau Pandas itu efisien dalam manipulasi data tabular. Terus yang kedua, NumPy itu menyediakan fungsi matematika dan statistik canggih. Sedangkan Pandas menyediakan struktur data yang intuitif untuk analisis. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai fondasi untuk library lain. Saking OP-nya nih teman-teman, saking overpower-nya NumPy. Terus untuk Pandas itu dia terintegrasi dengan banyak library visualisasi dan analisis. Nah, jadi itu teman-teman, buat yang belum tahu perbedaan NumPy dan Pandas. Oke, paling kita langsung masuk ke hands-on-nya aja teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan masuk ke contoh penggunaan NumPy dan Pandas. Nah, seperti yang kita ketahui, NumPy dan Pandas adalah sebuah library. Jadi, kita harus mengimport dulu library tersebut. Nih, contoh NumPy SNP dan Pandas SPD. Nah, kenapa sih kita harus masukin matplotlib, pyplot, splt? Jadi teman-teman, untuk yang ini tuh supaya kita bisa menampilkan statistik ya secara visualisasi dari Pandas. Kita running dulu teman-teman. Nah, oke, berhasil. Selanjutnya itu kita akan membuat data teman-teman. Kita bikin data sendiri. Nah, jadi kali ini kita akan bikin data tentang pengeluaran bulanan dari 100 konsumen secara acak ya. Nah, pertama kita bikin np random sheet 42. Jadi ini untuk menyetel sheet untuk hasil yang konsisten. Terus kali ini kita akan buat data pengeluaran. Nih, seperti yang kalian lihat, indeksnya ini hanya 5 ya teman-teman ya. Ada konsumen, makanan, transportasi, hiburan, dan kesehatan. Nah, oke. Selanjutnya akan kita konversi ke data frame. Ini komennya teman-teman, df pd-data-frame.data. Selanjutnya kita akan menampilkan 5 baris pertama data. Print df.head. Kita running dulu teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Tuh, ada tabel konsumen, makanan, transportasi, hiburan, dan kesehatan. Nah, terus selanjutnya kita akan menganalisis data. Kita akan menghitung statistik deskriptif untuk kategori pengeluaran. Oke, langsung saja di print komen seperti ini. Statistik underscore pengeluaran def describe, print statistik pengeluaran. Nah, jadi untuk hasil statistik deskriptifnya itu seperti ini teman-teman contohnya. Tuh. Selanjutnya itu untuk menambahkan kolom. Kan tadi di sini kita hanya bikin konsumen, makanan, transportasi, hiburan, dan kesehatan. Nah, kali ini kita akan menambahkan sebuah indeks teman-teman untuk menambahkan kolom. Jadi mudah saja teman-teman, cukup membuat kolom seperti ini, df. Di sini kolom yang ingin kita tambahkan. Nah, df makanan, transportasi, hiburan, dan kesehatan. Nah, jadi apa gunanya sih komen yang ini? Jadi komen yang ini dialah untuk mengisi data dari total pengeluaran. Jadi total pengeluaran di makanan, transportasi, hiburan, dan kesehatan
itu kita jumlah pakai rumus sum X menggunakan 1. Nah, selanjutnya kita tampilkan. Nah, di sini tertulis ada total pengeluarannya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita analisis agregasi. Jadi kita akan menganalisis rata-rata pengeluaran per kategori, teman-teman. Langsung saja ditulis komennya seperti ini: rata-rata pengeluaran BF, makanan, transportasi, hiburan, kesehatan. Nah, kalau kita ingin rata-rata, kita harus pakai main, teman-teman. Langsung aja kita print. Nah, di sini outputnya, teman-teman. Rata-rata pengeluaran per kategori makanan itu ada segini, sekian, transportasi sekian, hiburan sekian, kesehatan sekian. Nah, setelah kita menganalisis agregasi, selanjutnya kita akan membuat visualisasi data, teman-teman. Karena data science itu kita butuh visualisasi data untuk laporan yang lebih spesifik lagi. Nah, oke, jadi kita bikin rata-rata pengeluaran .plot line bar color blue, green, red, purple. Nah, jadi untuk blue ini kita nih terstruktur. Jadi kalau blue itu untuk makanan, green untuk transportasi, red untuk hiburan, dan purple untuk kesehatan. Nah, seperti yang di sini tadi nih, kita kan bikinnya itu secara terstruktur ya. Tuh, makanan pertama, itulah, teman-teman. Nah, ini udah jadi hasilnya untuk visualisasi datanya, teman-teman. Jadi mungkin segitu aja kurang lebihnya, teman-teman, untuk pemaparan NumPy and Pandas for Data Science. Jadi kalau misalkan teman-teman ada saran dan masukan atau pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Oke, terima kasih untuk coach dan teman-teman semua. Saya sekian untuk pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.